Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrasji, obrolan bersama Asrama Haji. Kali ini adalah episode pertama dari podcast Obrasji. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kami sangat merasa terhormat pada podcast pertama ini. Kita kedatangan sosok yang luar biasa dan sosok yang sangat berjasa di balik suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Tamrin, MMPD. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah berkenan untuk menjadi bintang tamu pertama pada podcast kami, Bapak. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya untuk kita bisa berhadir di podcast pertama di Asrama Haji yang kita cintai dan kita banggakan ini. Alhamdulillah, Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak di sela-sela waktunya yang sangat padat ini Pak ya. Tadi ada kegiatan, besok saya dengar masih akan dinas keluar kota Pak ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini Bapak. Kita sore ini Bapak akan membahas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2023 tentang penggunaan sarana prasarana asrama haji Bapak. Sebelumnya Bapak, kami ingin minta pendapat Bapak tentang Peraturan Menteri Agama tersebut Bapak. Untuk Peraturan Menteri Agama itu mengenai pemanfaatan asrama haji, kemudian menyangkut tentang menjadi pendapatan PNBP, pendapatan negara bukan pajak begitu. Jadi memang asrama haji ini menjadi fasilitas umum, fasilitas sosial yang bisa dimanfaatkan baik oleh lembaga pengembangan tilawatul Al-Quran, kemudian masyarakat umum. Saya lihat bisa tempat manasik haji, kemudian tempat ruang pertemuan, kemudian workshop, kemudian juga acara mantenan atau perkawinan dan pernikahan. Jadi luar biasa. Tapi yang jelas bahwa asrama haji punya ciri khas untuk melayani kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin itu yang kita tonjolkan gitu. Tetapi tidak menutup juga melayani kegiatan-kegiatan umum. Gitu. Sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini sendiri sebagai garda terdepan dan nomor 1 Pak yang menanggapi PMA ini sendiri Bapak. Luar biasa, sebelum bahkan setelah PMA ini keluar, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan itu yang termasuk pengguna paling sering Bapak di asrama haji. Dari kegiatan pertemuan baik rapat dan internal dari Kementerian Agama sampai kegiatan-kegiatan besar seperti MTQ nasional, kemudian yang sedang berlangsung sekarang itu adalah kegiatan bidang pembinaan madrasah ya Pak ya. Betul sekali. Jadi luar biasa, kami sangat merasa terhormat Bapak dan terima kasih banyak Bapak sudah berkenan di asrama haji. Sebenarnya Bapak sebagai yang kami sebagai orang tua lah, kami mengambil sebagai orang tua kami, juga Bapak juga sebagai pemanfaat atau pengguna asrama haji Bapak, tanggapan Bapak sendiri selama menggunakan asrama haji, fasilitas kami seperti apa Bapak? Jadi secara geografi ya, kemudian strategis tempat, posisi asrama haji kan di posisi tengah begitu, baik untuk dari Kota Baru, kemudian Tanah Bumbu, Tanah Laut, kemudian Banjarmasin, dia berada di tengah. Dan kemudian di lintas hulu sungai kan ini juga mudah gitu, baik dari Tabalong, Balangan, hulu sungai utara, hulu sungai tengah, Tapin dan Kandangan ini dekat gitu. Jadi kita punya satuan kerja di 13 kabupaten kota dan mereka memang rata-rata ya para kepala kantor maupun satker yang di Kementerian Agama ini mendorong kegiatan di asrama haji karena memang tempatnya begitu strategis. Strategis Pak ya. Ya, kemudian juga kita punya madrasah negeri, ada madrasah aliyah negeri 42, kemudian 89
Madrasah Sanawiyah Negeri dan Min ada 140-an, belum lagi yang lainnya. Jadi semuanya menggunakan fasilitas termasuk Basnas. Kemudian kita lihat juga organisasi kita seperti Forum Kerukunan Umat Beragama. Betul. Kemudian juga Badan Wakaf Indonesia, kemudian juga LPTQ provinsi dan lembaga-lembaga lainnya, dan tidak menutup juga seperti teman-teman kita, saudara kita dari bidang pembimas Hindu, kemudian Kristen, Katolik, Buddha, semuanya alhamdulillah mempercayakan kepada asrama haji gitu. Jadi kita dorong di internal kita sehingga pendapatan negara bukan pajak masuk ke sini gitu, dan kita dorong. Luar biasa Bapak, terima kasih sebelumnya sudah mendorong berbagai organisasi di bawah Kementerian Agama tadi untuk dipercayakan di asrama haji. Sering sekali Bapak kebetulan seperti Bimas Hindu, Bimas Kristen juga kan sering mengadakan acara di asrama haji sebagai bentuk atau mematahkan stigma masyarakat bahwa asrama haji ini hanya untuk orang Islam saja Bapak, tapi luar biasa di situ dapat tergambar ke moderasi beragama kita luar biasa. Kemudian Bapak, saran dan masukan Bapak kira-kira seperti apa untuk perkembangan asrama haji ke depan? Jadi memang ini terutama ya untuk melayani haji setiap embarkasi pada tahun musim haji itu, memang asrama haji masih belum mencukupi untuk menampung 2 kloter ya. Jadi 1 kloter itu rata-rata kita 350, 330, sehingga kalau nanti digabung ini memang tidak memungkinkan secara maksimal gitu. Karena nanti mudah-mudahan kita mendapat dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Humas dan tim Bappenas untuk memperbaiki bangunan yang belum diselesaikan. Tapi yakin kita dorong untuk bersama-sama. Terlebih juga kita mohon dukungan Paman Birin, Gubernur Kalsel untuk juga menunjang fasilitas di asrama haji ini. Dan kita luar biasa, Paman Birin, Gubernur Kalsel dekat dengan masyarakat, dekat dengan tokoh agama dan dengan haji, dan beliau selalu hadir pada saat keberangkatan dan pemulangan, dan juga beliau langsung memonitor kepada saya kapan Paman hadir di sana. Kita alhamdulillah punya gubernur bisa perhatian yang luar biasa kepada asrama haji kita gitu. Perhatian dan semangat beliau Bapak ya untuk menyambut haji memang luar biasa. Bapak, harapan Bapak sendiri ke depan kira-kira untuk asrama haji seperti apa Bapak? Harapan saya bahwa asrama haji ya di samping sekarang sudah saya lihat kategorinya seperti hotel berbintang 3 ya, jadi mungkin fasilitasnya bisa seperti bintang 4. Beliau selaku kepala OPT asrama haji bisa mendesain tempat-tempat kamar yang representatif, bisa tempat seperti ada kelas begitu. Karena ini memang sudah masyarakat sudah percaya, kemudian juga organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan, pilihan mereka banyak ke asrama haji karena tempat parkir yang luas, kemudian juga sarana dari daerah itu tempatnya di tengah begitu. Saya pikir itu nanti di samping pengembangan juga ide-ide inovasi kreatif juga kepala OPT bisa mendesain begitu. Tapi saya yakin begitu. Semoga Bapak harapan tersebut segera bisa terlaksana Pak ya, jadi Star Hotel Bintang 4 gitu Pak ya. Tentu harapan tersebut kami juga memohon dukungan dari Bapak dan seluruh tim agar harapan tersebut ke depan bisa terwujud. Bapak, untuk pembahasan tentang asrama haji tadi alhamdulillah sudah selesai, tapi Bapak, boleh nggak saya sedikit membahas di luar asrama haji Bapak? Satu pertanyaan Bapak, bisakah kami minta
mungkin saran, nasihat dari Bapak untuk kebetulan sekarang penonton YouTube, penonton media sosial banyak juga anak-anak muda. Bapak, boleh kami minta tips sukses Bapak bagaimana sampai sekarang bisa menjadi kepala kantor Kementerian Agama, bisa sukses seperti sekarang Bapak, bagaimana tipsnya dari Bapak? Saya ingin bertip kepada anak-anak muda, anak-anak milenial, tekankan bahwa keberhasilan kita itu karena doa kedua orang tua kita. Jadi orang yang berhikmat, bertakjim kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dunia dengan segala isinya akan takluk dan menyerah kepada dia. Orang yang mendapatkan doa dan keridhaan orang tuanya, insya Allah dia akan mendapati dunia beserta isinya untuk selalu bersama dia, dan dia akan selalu bahagia dan menapak masa depan yang lebih baik. Yakinkan itu. Saya agak berkaca-kaca Pak ya, Masya Allah. Jadi kuncinya itu ada di orang tua kita Pak ya. Doa orang tua. Jadi itulah tadi teman-teman, jika ingin mengikuti jejak sukses Bapak Haji Tamrin, kita harus baik kepada kedua orang tua kita, minta doa kedua orang tua kita Pak ya, minta restu kedua orang tua kita. Luar biasa pembahasan pada sore hari ini. Mengingat waktu, mungkin Bapak juga masih ada kegiatan setelah ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak hadir di podcast kami pada kali ini Pak. Mudah-mudahan walaupun ini yang pertama, tapi juga bukan yang terakhir ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak berkenan datang ke sini lagi. Insya Allah. Senang saya di sini. Alhamdulillah. Bapak terima kasih atas kehadirannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Asrama Haji melayani masyarakat semuanya.